Marc Marquez keluar sebagai pemenang dalam balapan MotoGP San Marino 2024. Sementara itu, Josh Martin yang sempat menjadi pemenang dalam balapan sprint race terpaksa harus menelan pil pahit usai mendapati dirinya hanya mampu membawa pulang 1 poin di balapan utama. Sedangkan rival utamanya, Pecco Bagnaia, bisa sedikit lega karena mampu finish di podium kedua di tengah-tengah balapan yang berlangsung penuh drama. Halo Sobat GP semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Sportland Official. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sobat semuanya untuk melihat lagi balapan MotoGP San Marino, mulai dari sprint race hingga ke balapan utama. Namun sebelum lanjut, untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa klik subscribe, nyalakan notifikasinya agar sobat semuanya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jadi kita akan melihat bagaimana sang juara bertahan Pecco Bagnaia memangkas 19 poin dari sang pemimpin klasemen sementara hanya dalam satu balapan. Ini sungguh gila ini. Sebab usai balapan sprint race, Pecco itu tertinggal 26 poin dari Josh Martin. Namun usai berlangsungnya balapan utama, Pecco akhirnya bisa memperkecil jarak dari 26 ke 7 poin. Martin mungkin bisa sedikit stres kalau melihat hasil balapan utama di San Marino. Dan yang membuat balapan makin heboh di San Marino adalah kemenangan Marc Marquez. Marc Marquez tampil menggila di sirkuit yang merupakan kandang dari musuh bebuyutannya, yaitu Valentino Rossi. Artinya kemenangan Marc Marquez di San Marino cukup membuat panas fans dari Valentino Rossi. Sebab meskipun Valentino Rossi telah pensiun, namun dia punya murid seperti Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, dan Franco Morbidelli. Hanya saja ketiga murid Valentino Rossi ini ternyata tak ada satupun yang mampu membendung keganasan Marc Marquez. Marquez pun menang di sirkuit yang bisa dikatakan markasnya dari Valentino Rossi. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di balapan MotoGP San Marino? Untuk itu saya ingin mengajak sobat semuanya untuk melihat lagi gelaran MotoGP San Marino. Dan kita akan mulai dari balapan sprint race. Josh Martin tampil gemilang dalam balapan sprint race MotoGP San Marino 2024. Penampilannya sungguh luar biasa. Sejak balapan dimulai, Josh Martin yang start di posisi keempat dengan mudahnya menjadi pemimpin balapan sejak lampu start dinyalakan. Dengan konsistennya menjaga ritme kecepatannya, Josh Martin pun finish sebagai pemenang. Dan dengan hasil tersebut, Josh Martin berhasil mendapatkan 12 poin tambahan atas kemenangannya di balapan sprint race. Sementara itu, pembalap tuan rumah yang merupakan sang juara bertahan, yakni Pecco Bagnaia, harus puas di posisi kedua. Artinya dengan finish sebagai runner-up, Pecco Bagnaia semakin jauh dari Josh Martin dalam klasemen sementara. Beralih ke posisi 3, ditempati oleh Franco Morbidelli, yang juga merupakan rekan setim dari Josh Martin. Franco Morbidelli terlihat sangat senang sebab podium yang diraih di sprint race ini merupakan podium pertamanya di balapan sprint race. Wow, keren ini. Selamat untuk Franco Morbidelli, mudah-mudahan kedepannya semakin bagus lagi. Sementara itu di posisi keempat ada Enea Bastianini
Sebelumnya Enea Bastianini sempat berjuang untuk meraih podium. Akan tetapi ketika dia mau melewati Morbidelli, nampaknya ia terlalu memaksakan keinginannya hingga akhirnya ia kembali melebar di saat menyalip Franco Morbidelli. Oke sobat, melengkapi 5 besar ada Marc Marquez. Seperti biasa, bukan Marc Marquez namanya kalau penampilannya tidak agresif. Sekali lagi, Marc Marquez memperlihatkan kepiawaiannya dalam mengovertake lawan-lawannya. Sebelumnya, Marc Marquez sudah tercatat menyalip 107 kali hingga di balapan Red Bull Ring kemarin. Entah dengan penampilannya di sprint race kali ini, sudah berapa kali overtake yang sudah ia tampilkan. Sebab di balapan sprint race kali ini Marc Marquez juga beberapa kali mengovertake lawannya sebagai bentuk aksi menyalipnya untuk bisa finish dengan hasil yang bagus. Sebagai informasi, Marc Marquez start di posisi ke-9 dan berhasil finish di urutan ke-5. Hal ini termasuk sangat bagus mengingat balapan sprint race yang hanya berjalan 13 lap. Bahkan sejauh balapan berlangsung, sepertinya hanya Marc Marquez yang mampu melakukan overtake sebagai bentuk aksi menyalip lawan-lawannya dari lap ke lap. Hal ini juga menjadi tontonan yang sangat menarik, sebab di barisan depan dan barisan belakang tidak terlihat sama sekali ada aksi salip menyalip. Artinya di sini Marc Marquez memberikan tontonan yang lebih ya, agar balapan terlihat begitu sangat bagus dan terlihat sangat seru. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata dari 10 pembalap yang finish di barisan depan, 9 diantaranya mereka melanggar yang namanya track limit, dan hanya ada 1 nama yang tidak melanggar track limit, dan dia adalah Marc Marquez. Artinya di sini meskipun Marc Marquez itu tampil agresif, ternyata dia sangat bersih ya, sangat bersih dan terlepas dari yang namanya track limit. Sementara itu, nasib sial harus dialami oleh kedua pembalap dari tim Pertamina Enduro VR46, di mana kedua pembalap mereka mengalami crash. Dan ini sungguh sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Namun harapan saya tim Valentino Rossi di race berikutnya akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Sementara itu memasuki race utama, Marc Marquez keluar sebagai pemenang balapan MotoGP San Marino. Balapan MotoGP San Marino berlangsung dalam keadaan sirkuit yang sedikit lembab. Namun kondisi waktu itu lintasannya kering. Jadi sejak balapan dimulai, persaingan ketat mulai terlihat di antara Marc Marquez, Marco Bezzecchi, dan Enea Bastianini. Di mana pada waktu itu Marc Marquez yang mencoba mendahului Marco Bezzecchi sedikit melebar dan terpaksa harus menerima serangan dari Enea Bastianini. Senggolan pun terjadi dengan Marc Marquez. Marquez terlempar. Kejadian ini tampaknya membuat agresivitas Marc Marquez meningkat. Marc Marquez yang pintar mencari celah untuk menyalip langsung memanfaatkan keadaan di mana Marco Bezzecchi dan Jack Miller bersenggolan. Marquez masuk dan langsung menyalip Marco Bezzecchi dan Jack Miller sekaligus. Miller pun kaget karena secara tiba-tiba ada Marc Marquez di sampingnya. Balapan MotoGP San Marino memang berlangsung sangat ketat. Terbukti setelah memasuki lap kedua, senggolan pun terjadi antara Josh Martin dan Pecco Bagnaia. Tak lama setelah itu, insiden kembali terjadi. Kali ini melibatkan Pedro Acosta dan Franco Morbidelli. Kontak yang terjadi membuat winglet Acosta patah. Memasuki lap keempat,
Lintasan yang tampaknya sedikit licin membuat Pedro Acosta crash. Drama pun terus berlanjut hingga pada lap ke-7, di mana Morbidelli juga mengalami crash. Cuaca yang tiba-tiba berubah menjadi gerimis membuat Josh Martin memilih mengganti motornya dengan ban baru atau ban basah. Namun, hal itu malah menjadi mimpi buruk bagi Josh Martin, sebab hujannya malah tidak jadi turun. Dalam kondisi seperti ini, peran pembalap diuji. Artinya, pembalap bukan hanya harus pintar dalam menguasai motor, namun pembalap juga dituntut pintar dalam membaca situasi dan kondisi. Meskipun hal itu harus dilakukan di tengah-tengah balapan yang sedang dalam ketat-ketatnya. Hal ini menjadi penting dalam memutuskan strategi apa yang akan dipilih ketika cuaca sedang tidak baik-baik saja. Kembali pada balapan, di atas sirkuit yang sedikit licin, para pembalap terlihat mulai kelimpungan. Namun hal itu tidak berlaku bagi Marc Marquez, yang justru malah makin cepat dan makin agresif. Bersama 6 pembalap yang sedang bertarung ketat di barisan depan, Marc Marquez malah semakin tampil agresif dengan membalas overtake Enea Bastianini di tikungan yang sama, yakni tikungan 8. Tikungan di mana sebelumnya Marc Marquez disenggol oleh Enea Bastianini. Jadi pada awal-awal lap itu, Marc Marquez sempat di-overtake oleh Enea Bastianini di tikungan 8. Dan Marc Marquez kembali membalasnya di tikungan 8 juga. Seru nih sob. Sungguh luar biasa penampilan Marc Marquez. Dan yang lebih menarik lagi, dalam satu lapnya, ternyata Marc Marquez mampu menyalip 3 pembalap sekaligus. Ketiga pembalap itu adalah Enea Bastianini, Brad Binder, dan Pecco Bagnaia. Marquez pun mengambil alih jalannya balapan dan terus tampil percaya diri di bagian depan. Penampilan Marc Marquez seolah memberikan pesan bagi semua rival-rivalnya bahwa masanya belum habis. Dan dengan pencapaiannya kali ini, sepertinya Marc Marquez masih pantas untuk juara dunia lagi. Marc Marquez melesat bagai papan seluncur di atas lintasan yang basah. Meskipun Pecco sempat memberikan perlawanannya dengan menempel ketat di lap ke-10, namun hal itu tak berarti apa-apa bagi Marc Marquez yang memang dikenal sangat kuat di atas lintasan basah. Sementara Marc Marquez memimpin jalannya balapan, Josh Martin malah kembali ke pit lane. Martin kembali menukar motornya ke setelan awal. Entah apa yang ada di pikiran Josh Martin, yang jelas dia nampak tidak tenang dengan semua kekacauan ini. Martin kembali masuk ke lintasan pada lap ke-11 dan mendapati dirinya berada di posisi ke-16. Sementara rival utamanya, Pecco Bagnaia, masih membuntuti Marc Marquez yang masih tampil kuat sejak lintasan berubah basah. Kendati saat ini lintasan sudah kering, Marc Marquez kian melesat jauh ke depan. Entah gimana tanggapan Valentino Rossi melihat anak asuhnya tak bisa berbuat banyak di lintasan yang merupakan rumahnya sendiri. Bisa jadi makin jengkel ya lihat Marc Marquez, atau malah kesel lihat penampilan Pecco yang tak bisa memberikan perlawanan lebih pada rival bebuyutannya itu. Kacau. Namun, hal ini mungkin sudah biasa bagi Valentino Rossi. Terlebih, Valentino Rossi juga sudah pernah mengakui kehebatan Marc Marquez, apalagi kalau lintasannya basah. Sebab menurut Valentino Rossi, Marc Marquez merupakan tipe pembalap yang tak kenal ampun. Ketika Anda terlihat lemah, dia akan melahapmu, kata Valentino Rossi.
Hal itu ada benarnya juga. Marquez tidak memberikan ruang sedikit pun bagi Pecco Bagnaia. Meskipun secara data Marc Marquez bukanlah pembalap yang memiliki top speed terbaik. Tercatat ada murid Valentino Rossi lainnya yang lebih bagus top speednya, yakni Marco Bezzecchi. Sedangkan Marc Marquez hanya berada di nomor 7 tercepat dalam top speed. Namun meskipun begitu, dengan keahlian menikung yang lebih baik, Marc Marquez justru malah mendapatkan fastest lap di lap ke-20. Artinya, Marc Marquez sangat mengandalkan yang namanya tikungan. Melihat Marc Marquez yang mampu memenangi balapan di sirkuit tempat ia biasa latihan, Marco Bezzecchi turut memberikan pujian kepada Marc Marquez. Saya rasa Marc sedang dalam performa terbaiknya saat ini. Ia juga telah memahami bagaimana cara membelokkan motor yang merupakan titik lemah kami. Dia bisa membelokkan motor sedikit lebih cepat dari saya, seperti yang ditunjukkan oleh data. Tujuan kami adalah untuk mencapai level itu, ucap Marco Bezzecchi. Dan dari apa yang terlihat saat ini, kita seperti melihat Marc Marquez di tahun 2014, di mana dia berhasil memenangkan 10 kali balapan beruntun, atau tahun 2019 yang waktu itu hampir semua seri ditutup dengan podium oleh Marc Marquez. Apakah ini juga akan menjadi sinyal kebangkitan Marc Marquez setelah sekian lama tidak mendominasi akibat cedera patah tulang lengannya? Tak ada yang tahu. Yang jelas dia merupakan 8 kali juara dunia yang sedang haus kemenangan. Jadi mengenai kemenangan Marc Marquez yang sangat dramatis ini, memang nggak perlu diragukan lagi soal kemampuannya. Dan sebagai informasi, dengan kemenangan Marc Marquez di sini di San Marino, artinya Marc Marquez sudah mengantongi 5 kali kemenangan di sirkuit San Marino di kelas MotoGP. Dan kemenangan ini pastinya sangat berkesan juga bagi tim Gresini. Mereka sangat gembira, terlebih di balapan sebelumnya Marc Marquez juga sebagai pemenang. Selamat untuk Marc Marquez, Anda masih pantas juara dunia lagi. Selamat juga untuk Pecco Bagnaia yang konsisten podium. Juga untuk Enea Bastianini yang berhasil naik podium 3. Terakhir, tetap semangat untuk Josh Martin. Biarlah kesalahan fatal ini sebagai pelajaran berharga. Sebab meskipun Josh Martin telah mengalami kerugian besar karena kesalahannya, yang terpenting saat ini baginya dia tetap memimpin klasemen sementara. Kita lihat saja ke depannya akan seperti apa. Oke sobat, lantas bagaimana tanggapan sobat semuanya? Apakah kemenangan beruntun Marc Marquez benar-benar jadi sinyal kebangkitannya? Tinggalkan di kolom komentar. Jadi setelah melihat balapan MotoGP San Marino, di sini ada satu kesimpulan yang sangat bagus. Kalau Anda ingin sukses seperti Marc Marquez, kuncinya jangan pernah menyerah. Meskipun sulit, dan tetap konsisten melakukan apa yang Anda yakini berguna untuk masa depan Anda. Baik sobat, sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan yang terakhir, bantu share video ini sebanyak mungkin. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi.